Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya Eva Septina Purba, mahasiswa YKN Tarutung dengan NIM 210101150, grup D semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul NPDK. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Pengertian tersebut juga berlaku jika teori ini diterapkan di kegiatan pembelajaran. Artinya pengertian teori belajar humanistik bisa disamakan dengan pengertian teori belajar yang lain. Tokoh-tokoh dalam teori belajar humanistik. 1. Abraham Maslow. Abraham H. Maslow, selanjutnya ditulis Maslow, adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Karyanya di bidang memenuhi kebutuhan berpengaruh sekali terhadap upaya pemahaman motivasi manusia. Sebagian dari teorinya yang penting didasarkan atas asumsi bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh dan kekuatan yang melawan atau menghalangi pertumbuhan. Yang kedua, Charles R. Rogers. Charles R. Rogers adalah seorang ahli psikologi humanistik yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di sebuah bidang, baik klinis, pendidikan, dan lain-lain. Lebih khusus dalam bidang pendidikan, Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar dan humanistik yang meliputi hasrat untuk belajar yang berarti belajar tanpa ancaman, belajar antara inisiatif sendiri, dan belajar untuk berubah. Yang ketiga, Arthur Combs. Perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud merupakan perilaku-perilaku batiniah yang menyebabkan seseorang berbeda dengan yang lain. Agar dapat memahami orang lain, seseorang harus melihat dunia orang lain tersebut. Bagaimana ia berpikir dan merasa tentang dirinya, itulah sebabnya untuk mengubah perilaku orang lain, seseorang harus mengubah persepsinya. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihannya: 1. Mengedepankan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Yang kedua, suasana yang saling menghargai. Yang ketiga, berperan aktif peserta didik. Kekurangannya: 1. Pengujian yang tidak mudah. Yang kedua, beberapa konsepnya masih buram dan subjektif. Yang ketiga, kreativitas yang sering disalahgunakan. Yang keempat, pemikiran yang tidak terpusat. Yang ketiga, implikasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sukar menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Namun karena sifatnya yang ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberikan arahan terhadap sebuah komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Untuk itu, sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi dirinya. Pengalaman emosional dan karakteristik khusus individu dalam belajar perlu diperhatikan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran, karena seseorang akan dapat belajar dengan baik jika mempunyai pengertian tentang diri sendiri dan dapat membuat pilihan-pilihan secara bebas ke arah mana ia akan berkembang. Dengan demikian,
Teori humanistik mampu menjelaskan bagaimana tujuan yang ideal tersebut dapat dicapai. Sekian pembahasan saya tentang teori belajar humanistik. Sekian dan terima kasih. Shalom.